Halo, selamat datang kembali dengan saya. Sekarang kita akan pelajari tentang noun clause. Tapi saya sarankan kepada teman-teman, sebelum lanjut untuk menonton video ini, silahkan siapkan alat tulisnya biar teman-teman bisa paham penggunaan dari noun clause. Kemarin kita juga pernah belajar tentang adverb clause, sama-sama clause. Jadi clause itu adalah kalimat yang perlu teman-teman ketahui bahwa noun clause di sini intinya itu adalah tentang konektor, yaitu noun konektor. Ada namanya adverb clause, kemudian noun clause, kemudian ada adjective clause. Nah, sekarang kita akan belajar tentang noun clauses. Nah, langsung saja teman-teman ya. Noun clauses are the third type of subordinate clause. They begin with noun clause markers. Nah, jadi teman-teman perlu garis bawahi yang bold ini noun clause markers. Jadi dimulai dengan begin with noun clause markers. Noun clauses that are formed from statements begin with the noun clause marker that. Nah, jadi ada klausa yang berbentuk noun itu yang maknanya itu adalah yang bentuknya itu statement dan dimulai oleh that. Nah, ini sering sekali keluar dalam soal tuple yang menggunakan that. Noun clauses formed from yes or no question begin with the noun clause markers whether or if. Oke, langsung saja ke contohnya teman-teman ya. Dr. Hopkins' office is in this building. Nah, ini adalah kalimat. Ini adalah kalimat itu bukan ada konektor ya teman-teman ya. Sekarang saya jelaskan. Ini bukan konektor yang tidak ada di sini. Tapi kalau ini adalah statement, oke. I'm sure that Dr. Hopkins' office is in this building. Oke. Jadi saya yakin bahwa kantornya Dr. Hopkins ini adalah di dalam bangunan ini, dalam gedung ini. Jadi teman-teman ya, I'm sure that. Jadi I am ini adalah I sebagai subjek, am ini sebagai kata kerjanya. Kemudian konektornya mana? Konektornya adalah that. Oke. Kemudian di sini ada Dr. Hopkins office. Itu adalah subjek dan is ini adalah kata kerja. Jadi ada dua kalimat di sini yang dihubungkan dengan that. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, is Dr. Hopkins office on this floor. Nah, kalau yang ini adalah bentuk pertanyaan. Jadi dalam soal tuple itu tidak ada bentuk pertanyaan. Yang ada itu hanya statement yang mengarah kepada pertanyaan. Maknanya itu pertanyaan, bukan bentuknya pertanyaan. Itu teman-teman yang garis bawahi atau perlu diingat adalah tidak ada dalam soal tuple yang bentuk pertanyaan. Yang ada hanya statement yang mengarah kepada pertanyaan. Coba kita lihat. I don't know if Dr. Hopkins' office is on this floor. Saya tidak tahu apakah. Nah, di sini ini yang berarti if sama whether ini apakah. Saya tidak tahu apakah kantornya Dr. Hopkins berada di lantai ini. Ya teman-teman ya. Tidak menggunakan tidak isnya itu dibalik ke sini. Oke. Jadi kalau dia noun clause itu statement yang mengarah pada pertanyaan. I don't know whether Dr. Hopkins' office is on this floor. Nah, teman-teman ingat-ingat ya. Memang bentuknya maknanya itu pertanyaan, tapi gramatikalnya itu seperti kalimat biasa, bukan seperti pertanyaan. Kemudian yang ketiga itu where is Dr. Hopkins' office? Di mana kantornya Dr. Hopkins itu? Ini information question. Please tell me where Dr. Hopkins' office is. Nah, Dr. Hopkins' office ini adalah sebagai subjek, verbnya itu adalah is. Jadi dalam soal tuple itu tidak ada bentuk pertanyaan, tetapi yang mengarah kepada pertanyaan statement tersebut. Itu statement itu yang maknanya itu pertanyaan. Kemudian next kita lanjut.
Notice that the word order in direct questions is not the same as it is in noun clauses. The noun clause follows statement word order. Nah, ini ya, kalau noun clause itu mengikuti word order seperti subject plus verb langsung. Kemudian not question word order tidak berbentuk pertanyaan auxiliary, kemudian subject, kemudian main verb. Tidak berbentuk pertanyaan. Baik, kita lihat yang salah nih teman-teman ya. I don't know what is her name. Saya tidak tahu siapa namanya. Nah, ini yang keliru. Yang ini seharusnya adalah I don't know what her name is. Itu kalau yang noun clause. Yang kedua itu adalah she called him to ask what time did his party start. Ini salah, kenapa? Karena ada did-nya itu di depan. She called him to ask what time his party started. Nah, ini yang benar, kenapa? Karena ada subjek dan kata kerja. Itu teman-teman ya. Kemudian noun clauses function exactly as nouns do. Dia memiliki fungsi sebagai seperti yang dimiliki oleh noun. Yang pertama, jadi itu ya, noun itu berfungsi sebagai subjek, kemudian sebagai direct object, kemudian sebagai complement after the verb to be. Itu teman-teman ya. Ini sebagai objek, sebagai subjek atau noun yang sebagai subjek, kemudian direct object or complements dari verb to be. Coba kita lihat contohnya yang sebagai subjek. When the meeting will be held has not been decided. Nah, di sini yang ada konektornya itu di sini adalah when. The meeting ini adalah subjek, will be held ini adalah will ini adalah sebagai kata kerja. Held ini adalah kata kerja ketiga. Karena ada model plus to be, model plus be itu adalah kata kerja ketiga. Has not been decided. Jadi dari bisa dikatakan dari when the meeting will be held ini sebagai subjek utamanya. Oke ya. Ini sebagai subjeknya yang ini. Sampai held ini. Ini adalah subjek, posisi noun clause itu sebagai subjek gitu teman-teman ya. Kata kerja intinya itu adalah yang ini gitu ya. When the meeting will be held has not been decided. Itu semoga teman-teman paham tentang penjelasan saya. Kemudian yang kedua itu the weather announcer said that there will be thunderstorms. Nah, kalau yang ini sebagai direct object, sebagai objek, oke. The weather announcer said. Nah, said ini adalah kata kerja. Ini kata kerja teman-teman ya. Verbnya, subjeknya mana? Subjeknya itu adalah the weather announcer. Ini adalah subjek. Kemudian mana dia noun clause-nya itu? Noun clause-nya itulah that there will be there will be thunderstorms. Nah, dari that sampai thunderstorms ini adalah noun clause yang berposisi sebagai direct object. Oke ya, teman-teman itu ya. Semoga teman-teman paham tentang penjelasan saya. Dan nanti saya juga akan kasih pola dan rumus dari noun clause ini agar teman-teman bisa paham. Kemudian selanjutnya adalah this is what you need. Ini apa yang kamu butuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini this ini sebagai subjek, is ini sebagai kata kerja. Kemudian what you need ini adalah sebagai klausa. Kenapa sebagai klausa? Apa posisinya di sini? Sebagai clause after to be. Nah, sebagai complement, sebagai pelengkap. What you need, what ini adalah subjek, konektor dari noun clause. Kemudian you adalah subjek. Kemudian need adalah kata kerja. Jadi ada dua kalimat, itu this is yang pertama, kemudian yang kedua adalah you need. Tetapi karena digabungkan, this is what you need. Nah, ingat teman-teman ya, dalam noun clause itu tidak berbentuk pertanyaan gramatikalnya, tetapi maknanya itu yang mengarah kepada pertanyaan. Oke teman-teman ya, semoga teman-teman paham. Kemudian notice that when the noun clause is the subject of a sentence, jika klausa noun clause ini adalah subjek dari sebuah kalimat, the verb in the main clause doesn't have a noun or pronoun subject. Jadi
kata kerja di kalimat utamanya itu tidak memiliki noun kata benda atau pronoun subjek, tidak memiliki subjek. Intinya kata kerja yang berada di main clause atau induk kalimat itu tidak memiliki kata kerja, tidak memiliki subjek, ya, tidak memiliki subjek. Semoga teman-teman paham tentang penjelasan noun clause ini. Ingat ya, noun clause itu posisinya ini yang perlu teman-teman ketahui. Posisinya itu sebagai subjek, sebagai objek, sebagai komplement. Nah, itu teman-teman ya, posisinya. Kemudian sekarang saya kasih lihat pola dari noun clause itu sendiri. Oke, yang pertama teman-teman ya, noun clause connectors ini ada what, when, where, why, how, kemudian whatever, whenever, kemudian whether, if, kemudian that. Nah, ini adalah bentuk dari konektor noun clause. Kemudian polanya seperti apa polanya? Oke, polanya itu adalah subjek kata kerja, konektor subjek kata kerja. Gitu ya. I know what you did. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Oke, kalau kita ubah misalnya I know ini kita hilangkan, what you did ini misalnya kita buat jadi pertanyaan, what seharusnya adalah what did you do, itu seharusnya kalau pertanyaan. Tetapi karena ini adalah statementnya itu ya, I know what you did, saya tahu apa yang kamu lakukan, telah kamu lakukan, itu ya teman-teman, sebagai objek kalau yang ini. Kemudian sebagai subjek, what you did was wrong, apa yang kamu lakukan adalah salah, gitu, yang posisinya sebagai subjek. Ingat ya, kalau yang pertama kayak seperti biasa yang di adverb clause itu, subjek kata kerja, konektor subjek kata kerja, itu. Kalau yang di sini satu subjeknya, dua kata kerja, gitu ya teman-teman ya. Tapi main verbnya itu adalah was. Coba kita lihat, what you did, what ini adalah konektor, you ini adalah subjek, did ini adalah kata kerja, kemudian was ini juga kata kerja, verb. Tetapi karena ini adalah noun clause, dari what you did ini adalah sebagai subjek, artinya kalimat yang menjadi subjek di dalam kalimat, gitu ya teman-teman ya. Kata kerja intinya itu adalah was. Semoga teman-teman paham tentang penjelasan konektor, non konektor itu ya, atau non clause ini. Dan selanjutnya ada non clause connectors atau subjects. Nah, ini juga konektor dari non clause, yaitu who, what, which, whoever, whatever, sama whichever. Jadi kalau who ini digunakan untuk yang orang, kemudian which ini digunakan untuk benda, itu ya. Kemudian contohnya, langsung ke contohnya biar teman-teman paham tentang klausa ini. Yang pertama itu adalah tadi di pertama itu bisa teman-teman lihat perbandingannya adalah subjek yang pertama tadi itu subjek kata kerja, konektor subjek kata kerja. Tetapi di sini yang sebagai objek ini subjek kata kerja, konektor kata kerja. Oke. I know what happened. Jadi subjek pertama adalah I, kemudian verbnya itu adalah know, kemudian what ini sebagai konektor sekaligus sebagai subjek dari apa? Dari kata kerja happen ini. Itu ya. Dia bisa menjadi konektor, bisa menjadi subjek dari kata happen ini. I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi. Gitu. Polanya itu adalah yang kalau yang ini subjek kata kerja, kemudian konektor kata kerja, dan what ini sekaligus berposisi sebagai subjek dari kata kerja setelahnya. Oke, sama kasusnya yang kedua. Kalau yang kedua ini adalah posisinya itu adalah sebagai subjek, ini ya, sebagai subjek. Nah, kalau bisa dilihat di sini tidak ada subjeknya, teman-teman, tetapi langsung klausa ini yang menjadi subjek. Oke, coba kita lihat.
What happened was great. Jadi what ini adalah konektor, happen ini adalah kata kerja. Mungkin timbul di pikiran kita, kok nggak ada subjeknya di sini ya? Oke, jadi subjeknya itu adalah dari si what ini. What ini adalah sebagai subjek dari kata happen. What happen, apa yang terjadi adalah bagus. Oke, what happened was great. Oke, what happened was great. Jadi dari what sampai happen ini adalah kalimat yang berposisi sebagai subjek, itu noun clause. Kemudian main verbnya itu adalah was. Itu teman-teman tentang noun clause. Semoga teman-teman paham tentang noun clause ini. Coba kita lihat yang contoh soal yang di sini. Blank 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 was caused. Jadi ini dulu saya tekankan sama teman-teman untuk lebih biar lebih paham atau biar cepat mengerjakan soal tuple yang khususnya yang structure and written expression ini, harus cepat-cepat mencari subjek dan mencari kata kerja. Ya, kalau tidak menemukan subjek berarti tinggal kata kerja yang kita cari dulu. Tapi kalau tidak ada subjek berarti itu yang kita bakal analisis di antara atau bakal kita pilih di antara ABCD-nya. Oke, coba kita langsung was caused ini sebagai verbnya. Oke. Kemudian breathing in pure air was. Nah, was di sini was adalah kata kerja. Ini kan dua kata kerja. 1, 2. Gitu kan? Nah, coba kita mulai dari yang di. Kalau kita pakai yang di, because ini adalah adverb clause. Adverb clause itu rumusnya apa? Yaitu subjek. Kalau ada adverb clause berada di depan kalimat, berarti subjek, kata kerja, konektor, subjek, kata kerja, koma, subjek, kata kerja. Tetapi ini beda dengan pola dari because ini. Nah, coba kita lihat yang C. Why malaria was caused by breathing impure air was once a common belief. Nah, kalau kita pakai yang why ini, itu tidak tepat tidak tepat penggunaannya di noun clause itu ya. Ini tidak tepat penggunaannya. Misalnya why malaria was caused by breathing impure air was once a common belief. Oke, jadi yang kita butuhkan di sini itu adalah statement. Itu ya teman-teman ya. Kita butuhkan statement. Kemudian yang malaria ini adalah subjek, benar adalah subjek. Kemudian kata kerjanya adalah was caused. Kemudian ada lagi kata kerja di sini. Satu subjek itu tidak bisa menggandeng dua kata kerja tanpa ada konektor. Kalau ada konektor bisa dia menggandeng dua kata kerja. Contohnya mana? Yaitu adalah that malaria was caused by breathing impure air was once a common belief. Jadi subjeknya itu adalah malaria, verbnya adalah cause. Dari that malaria sampai air ini adalah subjek dari main verb was. Itu teman-teman ya, itu penjelasannya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Oke. Coba kita lihat yang kedua. One basic question psychologist have tried to answer is. Nah, oke. Coba kita lihat. Choice A is incorrect. There is no connector between the first clause. Nah, tidak ada konektor di antara klausa pertama and the second. Choice B incorrectly follows question word order. Oke. Incorrectly dia tidak tidak benar kenapa? Karena dia berbentuk pertanyaan how do people. Nah, ini ya. How do people ini adalah pertanyaan. Kemudian yang C is incorrect because how is in wrong position. People learn how. Itu kan salah. Gitu teman-teman ya.
Jadi yang paling tepat itu adalah yang di one basic question psychologists have tried to answer is how people learn. Jadi tetap dia how di sini sebagai konektornya, people sebagai subjeknya, learn ini sebagai verbnya. Itu ya. How people learn. Jadi ingat teman-teman, kalau di noun clause itu dia tidak berbentuk pertanyaan tetapi kalimat yang maknanya menuju kepada pertanyaan. Itu kalau noun clause. Itu teman-teman ya, semoga teman-teman paham tentang penjelasan saya. Dan ini saya kasih latihan buat teman-teman untuk latihan exercise 22 ini. Ini nomor 1 sampai nomor 2, nomor 3. Teman-teman bisa latihan nanti. Kemudian nomor 4 sampai nomor 5. Kemudian nomor 6 sampai nomor 7. Nomor 7. 8 sampai 9 ya teman-teman. 8 sampai 10. Oke, teman-teman, semoga teman-teman paham tentang penjelasan saya itu, dan nanti teman-teman juga bisa menaruh pertanyaan atau apa yang mau didiskusikan atau dibahas. Nanti saya postkan di kanal YouTube ini, dan langsung saja teman-teman kasih komen sebanyak-banyaknya biar teman-teman cepat paham tentang penggunaan dari noun clause, baik itu adverb clause atau adjective clause, maupun materi-materi yang lain tentang tuple. Oke, itu teman-teman ya, semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya.